Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Apakah Anda tahu kapan nyawamu akan berakhir? Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan menghembuskan nafas terakhir. Meskipun seseorang sudah diduga akan meninggal, ketika nafas orang itu berhenti, keluarga pasti kaget. Kematian itu datang tanpa diduga. Tetapi Tuhan Yesus tahu kapan ia akan mati. Ia terang-terangan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Biasanya manusia menghindari penderitaan, tetapi Tuhan Yesus malah sengaja menghadapi penderitaan dan menanggungnya. Sebelum semua ini terjadi, dia sudah tahu penderitaan yang akan dia tanggung. Dan dia sudah tahu bahwa ia akan disalibkan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Matius 26 ayat 2. Ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia berkata kepada mereka yang menangkap dia. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat 55 sampai 56. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak kaget. Dia sudah tahu persis apa yang bakal terjadi. Bahkan dia sudah memberitahu murid-muridnya bahwa mereka bakal melarikan diri. Tuhan Yesus Maha tahu kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Walaupun diobservasi mata manusia, sepertinya manusia mempunyai kontrol atas apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka yang menentang Yesus, menangkap dia, menuduh dengan tuduhan palsu, seolah-olah mereka memiliki otoritas atas nyawa Yesus. Ketika Tuhan Yesus diinterogasi di pengadilan, dia lebih banyak diam. Pilatus adalah gubernur Romawi yang saat itu berkuasa, berkata kepada Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yohanes 19 ayat 10. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yohanes 19 ayat 11. Di balik apa yang dilihat oleh mata manusia, sebenarnya otoritas mereka adalah otoritas pinjaman dari Tuhan. Beda dengan kita manusia, kita tidak punya otoritas atas hidup kita. Kalau nyawa diambil, itu karena kita tidak bisa menahannya. Tetapi Tuhan Yesus punya otoritas atas nyawanya. Artinya, tidak ada yang bisa membunuh Yesus kalau bukan karena dia sengaja
menyerahkan nyawanya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Firman Tuhan Yohanes 10 ayat 17-18. Perkataan Tuhan Yesus sendiri memberitahu kita bahwa Ia bertindak dengan sengaja memberikan nyawanya. Tidak ada yang memaksa, bukan karena dibunuh, tetapi karena Yesus berkehendak memberikan nyawanya. Kuasa itu ada di tangan Yesus, bukan di tangan mereka yang menginginkan kematiannya. Kiranya persepsi Tuhan Yesus tentang kematiannya menyadarkan kita akan kebesaran Kristus dan memimpin kita untuk lebih mengagungkan nama Yesus. Minggu depan kita akan melihat kenapa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin.